Upacara peringatan HUT ke-61 Provinsi Sulawesi Utara. Polisi tangkap pengedar narkotika. Kisah sukses menjadi petani tomat. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, Rabu 24 September 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya, Anata Samewo, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-61 Provinsi Sulawesi Utara Selasa pagi di halaman kantor Gubernur Sulawesi Utara. Bertindak sebagai inspektur upacara Gubernur Julius Selvanus. Mengenakan baju adat suku Mondo, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus tampil sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-61 Provinsi Sulawesi Utara, Selasa pagi. Ini merupakan penampilan perdana Julius Selvanus dalam perhelatan HUT Provinsi. Setelah dirinya bersama Wakil Gubernur Sulut Victor Melangkai dilantik sebagai kepala daerah pada bulan Februari yang lalu. Perayaan HUT Provinsi ini berlangsung penuh hikmat dan diakhiri dengan penampilan marching band, tarian kebasaran, dana-dana dan masamper dari perwakilan sekolah SMA dan SMK di Sulawesi Utara. Gubernur Julius Selvanus bilang capaian pembangunan Provinsi Sulut diantaranya pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 tahun 2025 di angka 5,64% di atas rata-rata nasional. Angka kemiskinan yang menunjukkan penurunan, kemampuan masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. 7 bulan sudah saya memimpin Sulawesi Utara bersama Pak Victor dan tentunya didampingi ibu-ibu kita, ya, ketua tim penggerak PKK dan wakil. Dan tentunya kita bersyukur di 7 bulan kepemimpinan kami di hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Utara ke-61, banyak prestasi-prestasi yang ditunjukkan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Dan tentunya ini tidak berdiri sendiri, pasti dengan komponen lainnya juga bersama masyarakat. Jadi kami sepakat ya bahwa ke depan kita di kepemimpinan kami 7 bulan baru ini dan masih perjalanan masih panjang. Visi misi kami yakin dan percaya bersama-sama dengan komponen lainnya dapat tercapai dengan baik. Tanpa hadir pula undangan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, anggota DPR RI Dapil Sulawesi Utara, Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara, anggota DPRD Sulut dan undangan lainnya. Usai upacara di halaman kantor Gubernur, dilanjutkan dengan rapat paripurna istimewa DPRD Sulut di kantor DPRD Sulut di Kelurahan Kairagi 1, Kota Manado. Yani Mengkasingal, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, momen HUT Provinsi Sulawesi Utara ke-61, sebuah organisasi masyarakat adat membagikan makanan gratis bagi warga sekaligus membawa pesan Sulut Cinta Damai. Ormas adat Paesaan Netua Tua Minaesa tergerak hati membagikan bantuan makanan dan kaos bertuliskan Sulut Cinta Damai. Aksi ini berlangsung di seputaran Taman Kesatuan Bangsa Kota Manado Selasa sore. Kegiatan ini juga diikuti staf khusus Gubernur Christian Yokung dan perwakilan kepolisian. Tidak hanya sekedar berbagi bantuan, ormas adat ini juga turut melakukan sosialisasi dan himbauan Kamtibmas bagi warga agar daerah ini tetap hidup rukun dan damai. Datang ke sini untuk berbagi kasih dalam rangka HUT Provinsi. Datang berbagi kasih dan membagikan kaos cinta damai
karena itu adalah slogan dari Pak Gubernur Pak YSK. Alhamdulillah saya warga Kota Manado sangat berterima kasih dengan kegiatan pada sore hari ini. Di samping dengan Sulut adalah merupakan cerita damai sambil membagi kaos dan makanan atau kue-kue kepada warga Kota Manado. Sementara itu, staf khusus bidang olahraga mengapresiasi inisiatif aksi kemanusiaan Ormas Adat ini yang menurutnya hal ini sebagai simbol pemersatu warga. Dari pemerintah pasti menyambut dengan sangat baik, artinya kan ini inisiatif mewakili masyarakat Sulawesi Utara sendiri. Kami menyampaikan terima kasih, Tona A selalu ada di paling terdepan beserta kawan-kawan juga. Tadi kita juga kan ini hari syukur hari ulang tahun provinsi. Dan di sini juga kita sampaikan bahwa Sulut ini jadi barometer memang tempat orang cinta damai. Dan di sini kan tagline-nya satu Sulut cinta damai, membuktikan bahwa kita semua segala stakeholder atau seluruh masyarakat, organisasi yang terkait termasuk rohaniwan juga yang ada itu mempunyai dampak yang sangat baik. Melalui aksi kemanusiaan ini juga akan mendorong rasa solidaritas antar sesama. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sehari sebelumnya, saudara, menyambut HUT Provinsi Sulut yang ke-61, Gubernur Sulawesi Utara beserta jajaran melakukan ziarah dan tabur bunga di makam 3 mantan Gubernur Sulawesi Utara di Kabupaten Minahasa. Gubernur Sulut Julius Selvanus bersama jajaran melakukan ziarah di makam mantan Gubernur Sulawesi Utara yang berlokasi di Kabupaten Minahasa. Ziarah dan tabur bunga dilakukan di makam mantan Gubernur Sulawesi Utara Samratulangi di Tondano, Minahasa. Mantan Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Hari Sarundayang di Kecamatan Tompaso, Minahasa. Dan di makam mantan Gubernur Sulawesi Utara Adolf Yoke Sondak di Kecamatan Kanonang, Minahasa. Ziarah ke makam mantan Gubernur Sulawesi Utara menjadi tradisi yang selalu dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara setiap tahun dalam menyambut hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa para gubernur Sulut di masa lalu. Edward Siwi, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Informasi polisi tangkap 2 pengedar sabu-sabu akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Manado Pagi, dan berikut ini sajian beragam informasi dari sejumlah daerah di Sulawesi. Saudara, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah menangkap 2 orang pengedar narkoba. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti 7 kg lebih narkoba jenis sabu-sabu dan 25 butir diduga obat jenis ekstasi. Dari video dokumentasi polisi, tampak 1 orang mengeluarkan isi tasnya yang diketahui obat terlarang jenis sabu-sabu. Polisi kemudian menyita barang terlarang tersebut beserta barang bukti lainnya. 2 orang yang diduga sebagai pengedar kemudian ditangkap. Penangkapan dilakukan di sebuah rumah di Jalan BTN Lasioani, Palu, Minggu dini hari. Barang haram tersebut disembunyikan dalam sebuah tas dan siap diedarkan. Petugas mengamankan sabu-sabu dan ekstasi, peralatan isap, timbangan digital, hingga beberapa unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk transaksi narkoba. Penangkapan tersebut ya didapat 6 bungkus besar, ya, 6 bungkus besar. Awalnya katanya dari keterangan dari yang tersangka 8 awalnya, kemudian sebagian sudah dipecah, itu sisanya 1 sudah dipecah dan sudah disebar sebagian. Ya, untuk masih bisa diselamatkan 7,2 kg. Dari keterangan tersangka juga bahwa dia diperintah oleh seseorang atas dengan inisial I, ya, yang masih kita buru dan kita kembangkan karena informasi dari tersangka juga bahwa
barang ini masuk nggak cuma sekian, lebih dari segini. Kedua terduga pelaku menjalani pemeriksaan di Mapolda Sulteng. Mereka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Polisi juga terus mengejar jaringan dan bandar narkoba di kasus ini. Adrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Tomohon berhasil menangkap 5 tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Dari kelima tersangka, 2 diantaranya dilumpuhkan dengan timah panas karena melawan petugas saat diamankan. Tim Resmob Satreskrim Polres Tomohon berhasil mengungkap jaringan pencurian kendaraan bermotor lintas wilayah. 5 orang pelaku diringkus, 2 diantaranya terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha kabur saat ditangkap. Kapolres Tomohon AKBP Nur Kolis dalam konferensi pers di Mapolres Tomohon pada Senin siang mengungkapkan bahwa 2 pelaku berinisial MK dan RT merupakan residivis kasus curanmor, sementara 3 pelaku lain masing-masing RLM, CR, dan JMK berperan sebagai penada. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan 11 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Menurut Kapolres, para pelaku kerap menyasar kendaraan roda 2 yang terparkir tanpa pengawasan. Salah satu pelaku bertugas sebagai eksekutor, sedangkan yang lain mengawasi situasi sekitar. Pengembangan tim kita, opsional di lapangan, pencurian ini, curanmor, yang mereka lakukan ada 23 TKP. Ya. Dengan rincian di wilayah Tomohon ada 11 TKP, Minahasa 6 TKP, dan Bitung 6 TKP. Ya. Barang bukti ada 11 unit. Nah, barang bukti ini yang kejadian di Tomohon. Jadi 11 TKP, 11 LP lengkap dengan BB-nya. Kita dapat semua. Yang sudah dibeli oleh masyarakat sebagai 480-nya. Begitu kita dapat info, kita runtut, kita cari satu persatu dan alhamdulillah dapat semuanya. Para tersangka dijerat dengan pasal 363 ayat 1 ke 3E dan ke 4E KUHP sub pasal 362 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Jimmy Dapar, Kompas TV Tomohon, Sulawesi Utara. Saudara, warganet di Kota Kendari dihebohkan dengan kelakuan sejumlah siswi di SMP negeri di Kota Kendari tengah mengisap tembakau sintetis atau gorila. Kelakuan tidak terpuji itu terekam dalam video berdurasi 1 menit 16 detik yang beredar luas di sosial media. Video viral menggembarkan warga Kota Kendari, di mana terdapat belasan siswi sebuah SMP negeri di Kota Kendari berada di salah satu rumah siswa, diduga tengah mengisap tembakau sintetis atau gorila. Kondisi itu langsung ditanggapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari dengan mendatangi sekolah tempat para siswa belajar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Saimina, melakukan pertemuan dengan pihak sekolah terkait siswa yang mengisap tembakau gorila. Saimina mengatakan kejadian itu merupakan hal terburuk yang dilakukan para siswa dan mencoreng dunia pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kendari menyerahkan kasus ini kepada pihak Badan Narkotika Nasional untuk dilakukan penyelidikan serta pendampingan. Adanya video viral ini adalah mengguncang kita. Kita tidak bisa berpikir bagaimana kejadian ini begitu sangat memukul kita ya di dunia pendidikan. Tetapi kita mengambil di balik terjadinya video viral ini ada juga hikmah yang bisa kita ambil, bahwa dari sinilah kita memulai anak-anak untuk memberikan sosialisasi kepada anak-anak kita, semua satuan pendidikan di Kota Kendari. Seperti sebenarnya dari sejak lama itu sudah ada edukasi dari BNN, juga Kota Kendari sangat giat untuk menyampaikan edukasi di sekolah-sekolah, tapi kejadian ini adalah kejadian yang luar biasa. Sementara itu, Wakil Kepala SMP Negeri 1 Kendari Ahmad Yani mengatakan, selama ini pihak sekolah terus melakukan sosialisasi terhadap bahaya narkoba kepada para siswa. Tentang ini memang kami dari pihak sekolah dilema dalam hal
mendapatkan seperti ini untuk menetapkan sanksi itu. Kenapa? Karena di satu sisi anak ini usianya memang anak usia sekolah, wajib belajar. Jadi memang program pemerintah itu anak-anak seusia mereka itu harus sekolah. Nah, memang tapi di sisi lain apa yang mereka lakukan sebenarnya sudah melanggar aturan tata tertib di sekolah yang kalau kita mau ikuti aturan itu mestinya harus kita keluarkan, tapi itu semuanya tentunya tidak bisa diputuskan orang per orang. Atas peristiwa ini, pihak sekolah SMP akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap perilaku siswa selama di sekolah. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, dari Sulawesi Tengah, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah menggelar pameran komoditi unggulan yang sudah diekspor dan dijual secara domestik pada Senin siang. Pameran itu digelar di kantor Balai Karantina Sulawesi Tengah. Pameran komoditi ini dihadiri Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Abdul Haris Al-Masyahari, serta Kepala Badan Karantina Indonesia, Sahat M. Panggabean. Mereka melihat langsung produk unggulan Sulawesi Tengah bernilai ekspor, salah satunya durian montong yang telah diekspor ke Tiongkok. Selain itu ada produk unggulan di sektor perikanan seperti ikan sidat dan tuna. Kepala Badan Karantina Indonesia Sahat Panggabean bilang, Sulawesi Tengah memiliki beragam komoditi baik pertanian dan perikanan yang telah diekspor ke sejumlah negara. Protokol durian, tebu, tentunya dengan Indonesia dengan Cina, artinya kita tidak bisa mengekspor durian itu langsung ke Cina, itu yang satu. Yang kedua, memang kita minta pelaku usaha untuk memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan, karena pihak Cina itu ingin ada traceability-nya, ketertelusurannya. Nah, jadi nanti teman-teman pelaku usaha saya minta untuk segera menyiapkan semua dokumen, dan juga saya minta juga nanti teman-teman dari Pemda untuk membantu. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI mengatakan sinergi dengan pemerintah daerah diperlukan untuk menjaga mutu barang ekspor. Tempat untuk melakukan layanan kepada para pelaku usaha. Kemudian langsung diberikan sambutan oleh Ibu Wakil Gubernur, insya Allah akan dibantu dari sisi tanah untuk membuat kantor layanan yang selama ini mungkin dirasa masih kurang memadai. Pemerintah daerah juga diminta memfasilitasi pengembangan lahan dan infrastruktur, serta proses ekspor dapat berjalan lancar dan meningkatkan ekonomi daerah. Adrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Informasi kisah mantan karyawan bank yang sukses menjadi petani tomat akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulut membagikan 29 kaki palsu kepada masyarakat yang membutuhkan. Pembagian dilakukan pada momen HUT ke-70 Lalu Lintas di Mapolda Sulut Senin siang. Ke-29 orang yang menerima bantuan kaki palsu ini adalah para penyandang disabilitas termasuk korban kecelakaan dan cacat bawaan. Penyerahan bantuan dilakukan simbolis Wakapolda Sulut Brigjen Pol Awi Setiono tepat di peringatan HUT ke-70 Lalu Lintas. Untuk HUT Lalu Lintas tahun ini yang ke-70, kami Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara mengadakan perayaan kecil-kecilan tidak terlalu besar, tetapi yang kami kedepankan pemberian kaki palsu kepada masyarakat Sulawesi Utara. Yang kami berikan ada 29 masyarakat, dan ini bukan berarti pertama dan terakhir. Nanti kalau apabila ada yang membutuhkan bisa mendaftarkan lewat kami, nanti kita kumpulir secara masif. Mungkin tidak 1-2, tetapi nanti jumlahnya banyak, baru nanti kita panggil dari tim KKND untuk membantu masyarakat. Bilang juga banyak terima kasih ya. Daripada kesian tolong memberikan biaya tinggi, ulang-ulang banyak terima kasih ya. Bersyukur dapat kaki palsu, semua semangat kan kerja. Dan sebelum ada kaki palsu, Pak itu tetap kerja.
Warga yang menerima bantuan ini diharapkan bisa lebih mandiri, produktif, dan dapat menjalani hidup normal. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pemerintah daerah melalui Dinas Pangan Sulut mengintensifkan pelaksanaan gerakan pangan murah dengan sasaran yang lebih dekat ke masyarakat. Gerakan pangan murah ini selain menjual beras medium jenis SPHP, juga menyediakan minyak goreng, gula putih, telur ayam, hingga daging ayam. Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara menggelontorkan pasokan beras SPHP sebanyak 1,5 ton dalam gerakan pangan murah yang berlangsung di Aula Gereja Katolik Santo Yosep Pelindung Pekerja Manado belum lama ini. Dalam gerakan pangan murah ini disiapkan beras SPHP dengan harga Rp58.000 per 5 kg, telur ayam seharga Rp51.000 per baki berisi 30 butir, minyak kita dengan harga Rp15.000 per liter, gula putih Rp17.000 per kilogram, hingga daging ayam Rp36.000 per ekor. Diharapkan langkah ini bisa membantu stabilisasi harga pangan di pasaran dan berdampak terhadap masyarakat yang membutuhkan. Pertama tentu kami umat paroki Santo Yosep Pelindung Pekerja Manado berterima kasih kepada pemerintah provinsi melalui Dinas Pangan yang mau bekerja sama untuk melaksanakan pasar murah di paroki kami. Kami menyediakan tempat bekerja sama dengan KBK Kaum Bapak Katolik Kevikepan, dan kami menyediakan tempat di sini sebagai tempat untuk pasar murah ini dilaksanakan pada hari ini. Bantu masyarakat, apalagi yang mata pencahariannya menengah ke bawah, untuk masyarakat menengah ke bawah sangat membantu, dan mungkin kedepannya lebih. Ya, kalau umpama boleh ada pasokan-pasokan beras yang seperti ini, bolehlah dijual di masyarakat. Untuk diketahui saat ini harga beras premium di pasar tradisional Kota Manado masih tergolong tinggi. Beras premium jenis Membramo dan Superwin dijual di kisaran Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Akan tetapi harga beras masih tergolong tinggi meski pemerintah sudah menggelontorkan beras SPHP. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, kisah inspiratif datang dari Desa Liberia Timur, Kecamatan Modaya, Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Seorang mantan pegawai bank kini beralih profesi dan sukses menjadi petani tomat setelah memanfaatkan lahan pekarangan dekat rumahnya. Yuda Nurianto, mantan pegawai bank yang memutuskan menjadi petani dengan memanfaatkan lahan seluas 1/4 hektar di dekat rumahnya untuk dijadikan kebun tomat. Berbekal ilmu bercocok tanam yang ia pelajari melalui saluran YouTube, Yuda menanam sekitar 1.500 pohon tomat dan hasilnya sangat memuaskan. Sekali panen ia mampu menghasilkan hingga 15 kerat atau setara dengan 390 kg buah tomat segar. Selang setahun ini, hasil komoditi tomat yang ditanamnya tidak lagi harus dibawa ke pasar, karena sudah ada pedagang pengepul yang datang langsung memborong di tempat. Meski begitu, Yuda mengaku tantangan terbesar adalah harga jual tomat yang kerap tidak stabil. Jika harga anjlok, hasil panennya hanya cukup untuk menutupi biaya produksi. Namun saat harga tomat tinggi seperti saat ini, ia mampu meraup keuntungan yang cukup besar. Saya aktif berkebun tuh sejak tahun 2020, ya sejak berhenti dari pekerjaan karyawan bank, salah satu di Kota Bagu. Memanfaatkan lahan kosong, kebetulan lahan samping rumah cukuplah untuk kita tanami tomat dan cabai supaya mendapatkan penghasilan. Untuk sekali panen itu kira-kira dapat berapa banyak itu? Ya dirata-ratakan aja ya, dirata-ratakan biasanya itu sekitar 15-an kerat atau sekitar 390 kilo. Pemetikan itu 3 hari sekali. Jadi kalau tomat itu masa panen itu rentangnya sebulan sudah habis, jadi kita setiap 3 hari sekali metik.
Selain tomat, Yuda juga mencoba menanam komoditi lain seperti cabai keriting karena memiliki peluang pasar yang menjanjikan. Ketekunan Yuda Nurianto membuktikan bahwa lahan di sekitar rumah dapat menjadi sumber penghasilan bagi kita. Rahman Rahim, Kompas TV Bulaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Anastasia Mewoh, pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.